Nah, saya mau tanya deh, silakan siapa yang mau jawab. Dari sepanjang konser yang pernah dijalani, konser yang paling drama sepanjang sejarah Dewa ada? Ada nggak? Jis. Iya, aku sering denger banget deh itu. Kenapa Jis paling drama, Mas Ari? Nomor satu, saya baru sembuh itu dari kanker kan. Sembuh. Terus itu formasi Dewa terlengkap ya. Iya. Dengan penonton terbanyak. Karena di GBK Once udah nggak ikut. Itu pernah bisa dibilang konser besarnya Once yang terakhir lah itu. Bareng Dewa. Dan waktu teman-teman main kan di belakang panggung tuh banyak kejadian karena kan saya belum naik gitu ya. Itu yang paling drama ya. Terus pulangnya ternyata nggak ada angkutan ya kan. Besoknya kan promotor diserang. Gila, nonton Dewa sengsara ya gitu-gitulah. Ya di samping itu karena itu memang pertama kali konser besar setelah COVID. Dan kita kaget kan ternyata sold out gitu loh. Kalau bicara soal konser ya, lebih prestisius diundang manggung ke istana atau GBK? GBK. GBK. Kenapa? Ya karena ya belum ada yang sampai saat ini ya maksudnya dengan tiket yang dijual harga yang nggak murah dan kalau itu kan berbayar kan orang effort. Kalau istana kan kayak kita hanya diundang aja gitu. Jadi konser itu bagi seorang musician ya is a paid concert. Ya tetap paid concert, apalagi di GBK itu udah tetap satu-satunya yang prestisius. Prestisius. Semua band pasti kepingin main di GBK dan sukses. Apalagi nanti September mau kita akan coba mengulangi lagi kesuksesan kita di GBK 19 Agustus 2023 terakhir. Nanti mau ada lagi September ya? September tanggal 6. Oke, sebelum kita bicara soal konser, saya mau tanya dulu dong, influencer Gen Z yang ada di sini nih, tahu Dewa itu sejak kapan? Mungkin dari Virsa pasti. Aku tuh tahu lagu Dewa dari temen. Nah sekarang kamu ketemu langsung nih sama Dewa 19. Apa yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan ke mereka? Kalau bedanya dulu, Dewa dulu sama sekarang tuh apa sih? Dulu tahun 94, 93 kita pengen kayak Pearl Jam. Terus pengen kayak U2. Satunya lagi yang pengen kayak Inggris. Kita pengen bikin album yang soundnya kayak U2. Kayak Winger kadang-kadang. Kalau U2 kan gak ada keyboardnya gitu kan. Tapi sekarang ya kita udah pede aja dengan musik kita sendiri. Kita maunya begini ya begini. Gak mirip U2 gak apa-apa. Gak mirip Queen gak apa-apa. Gak mirip. Kayak gitu. Kita maunya ya ini Dewa itu ya. Kita semakin tua kita semakin menemukan formatnya gitu. Oke. Saya mau nanya, sudah menemukan pencapaian di Dewa, lalu kenapa dengan Andra and the Backbone lahir? Kan banyak lagu-laguku yang nggak fit buat Dewa gitu. Buat Dewa, sehingga bikin dengan Andra and the Backbone. Daripada kesimpan nggak ini kan? Sebenarnya begini aku bisa jelasin. Dulu Andra bikin Andra and the Backbone itu ya dia mungkin tahu kalau Once mau keluar segala macam. Jadi pas sih sebenarnya pas Once keluar ada Andra and the Backbone. Iya pas ya? Iya. Enggak juga sih. Nah ini seru. Mas Andra silakan. Ada juga yang sebenarnya udah lama pengen bikin solo project. Bukan Backbone sebenarnya Mas. Apa? Blackbone. Oh dari lama memang pengen sebagai pelampiasan. Baru akhirnya terrealisir itu 2007 keluar album pertama. Yang menarik itu 2004 kami kan bikin Dream Band tuh keliling Indonesia. Oh iya. Mau yang gitaris, mau yang basis, drummer, vokalis semuanya milih cukup Siti Nurbaya gitu kan. Saya nggak nyangka tiba-tiba anak Hai itu lalu jadi vokalisnya Andra and the Backbone. Masuknya Elo juga bukan dari saya kan. Saya selalu sering bilang. Dari mana, Pak? Gimana kalau Elon? Aku penasaran dari mana emang. Oh beda ya? Iya. Beda cerita ya? Gak tahu aku soalnya. Oke. Aku gak pernah Gimana? Nah kalau aku sih dari komen-komen di YouTube-ku lah. Gitu. Berarti dari netizen? Iya. Aku bahkan mendengarkan netizen juga gitu. Oh coba Elo ini mah. Ya kan? Gitu ya. Karena kalau misalnya lagi di belakang panggung suka berbagi, maksudnya dia juga open for opinion juga. Contohnya diungkap aja 3 hal yang kamu temui ketika kamu bergabung di balik layar dengan Dewa 19. Jujur ya. Apa ya 3 hal ya? Pertama yang paling lembut ternyata tuh Mas Agung. Yang paling lembut Mas Agung. Lembut banget.
Lembut banget. Tutur kata, sikap, atau segala macam deh gitu. Oke. Dan ternyata Tidurnya lembut. lembut banget tidur. Oke, terus yang kedua? Terus yang kedua tapi sebenarnya ini antara tahu enggak ya, tapi ternyata terbukti yang paling bangor ya cuma Yuke ternyata. Yang paling Bangor itu dalam arti Nggak punya rencana hidup. nggak punya rencana hidup. oh, anak band banget gitu ya. Iya dia seru banget lah gitu. Oke. Tapi nah kalau untuk banyak sebenarnya tapi nggak apa-apa kalau yang ketiga. Yang ketiga mungkin bisa dibilang Mas Andre nih diam-diam nih lucunya setengah mati loh dia. Elo udah bilang nih ada 3 hal yang ditemui tentang Dewa 19. Dari apa yang tadi disampaikan, 3 hal yang kamu temui. Oh ternyata Dewa tuh seperti ini ya, personalnya begini. Ya, Dewa itu tidak gila validasi sebenarnya. Dari saya yang kita lihat tadi misalnya ya, Mas Dhani itu sebenarnya sudah menembus waktu gitu. Cara mencintai dia di tahun yang lama sama yang sekarang ternyata anak sekarang ngerasain lirik-lirik yang lamanya dia gitu. Nah dia tuh gak sadar kalau dia bisa menembus waktu itu gitu. Terus yang kedua saya baru tahu Dewa seterkenal itu dari ibu saya bahkan. Firza, apa yang dikatakan ibu ketika akhirnya pertama kali ketika tahu kamu join jadi vokalisnya Dewa? Oh bisa belajar bikin lagu bagus tuh gitu. Oke, yang ketiga. Penuh kejutan, Dewa tuh penuh kejutan. Yang paling bikin terkejut Firza apa? Ya Jis salah satunya, waktu itu kan itu dari sebenarnya. Dari sisi konsernya? Iya luapan. Dari sisi personilnya? Unpredictable sih Mbak, gak bisa ditebak nih orang-orangnya. Orang-orangnya? Iya gak bisa ditebak sebenarnya. Tapi kadang lucu banget, kadang serius banget gitu. Ini satu band yang ini loh, nggak ada yang titik singgung di Dewa tuh apa di kita itu ini Dewa doang di Indonesia. tidak ada orang yang singgung. dipecat ya, yang pernah keluar, tapi ini bisa berteman, bersahabat di band maupun di kehidupan. Tapi kok Once enggak, Mas Ari? Loh lah ya. Belum selesai. Oke. Iya. Ayo Gon. Lah, limbat. Saya kan nggak pernah keluar ya. Gitu. Terus bisa gabung dengan mudahnya lagi main gitu. Meskipun waktu itu Dia nyindir Once sebenarnya. Oh enggak. Lah apa? Tujuannya apa kak? Oke. Tapi ya udah dijawabnya nanti kenapa kok Once enggak? Kalau dibilang tidak ada titik Enggak, singgung. kalau Once misalnya gini pasti enggak berantem juga. Enggak tahu Once. Terus kenapa enggak kesini? Enggak tahu. Oke. Kenapa Mas Indu? Ya, kalau ngomongin tadi ya, Dewa dulu dan sekarang gitu ya, aku pengen nanya ke Mas Dhani sih, Mas. Kalau Dewa, aku selalu menandai Dewa tuh ada era Mas Dhani sebelum era 2000 sama setelah 2000 gitu ya. Nah, lagu-lagu Dewa sebelum 2000 itu tuh kayak, aku membayangkan tuh lagu-lagunya anak yang mabuk cinta dan filsafat gitu ya. Mungkin Mas Dhani bisa cerita nggak, apa yang membuat Mas Dhani secara kreatif gitu ya, berbeda dalam penulisan lirik di tahun 90-an dan di Dewa di 2000-an, Mas? Monggo, Mas. Ya itu berkembang namanya. Umur. Namanya berkembang itu. Jadi ketika umur 20-an ya begitu itu gitu. Masih sok tahu, ya kan? Umur 20-an kan sok tahu. Seolah rasa paling pintar, seolah rasa paling ngerti. Begitu beranjak usia 30, saat tahun 2002 kan umur saya 30. Beda lagi, makanya saya pernah berkata, pendapat saya tentang cinta di tahun umur saya 20-an sama umur 30-an udah beda pendapatnya. Kan enggak lucu apalagi masuk ke 40 tahun udah beda lagi pendapatnya soal cinta. Sekarang nih lebih beda lagi, udah beda lagi sekarang udah. Apa sekarang kan? Rahasia dong, mahal. Harus disimpan rapat-rapat. Mas, tapi menyadari nggak sih Mas kalau memang golden age-nya penulis lagu itu di umur-umur 30-an tuh udah 20 sebenarnya. Sebenarnya 20 itu karena apa? Bukan karena ini pasarnya besar kan. Saat kita umur 20 itu ya di industri musik itu pasar paling besar itu ya remaja. Gitu. Kalau begitu masterpiece-nya Ahmad Dhani apakah sudah lahir atau belum lahir? Kalau karya-karya masterpiece ya itu memang di umur 20 30 lah. Itu udah pasti semua di dunia seperti itu. Gitu. Late. Karya. Berarti ke depan ada kemungkinan bisa mengulangi lagu-lagu yang sekuat album-album hit ya, itu? Mengulangi sekuat bisa, cuman respon daripada masyarakat yang beda udah. Bilang harganya 7-14 miliar, tawaran dealnya untuk masuk partai. Kurang dikit. Tapi Dan itu penyayang gitu. Penyayang yang arogan. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.